Baik, izin sebelumnya saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam sejahtera. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 5. Saya sendiri Almira Firlandani dan rekan saya ada Muhammad Rian. Pada sore hari ini kami akan memaparkan materi di awal yaitu mengenai ruang lingkup hukum perlindungan konservasi dan SDA. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Untuk yang pertama, jam. Yang pertama ada pengertian konservasi sumber daya alam. Dari konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk pelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, juga merumuskan pengertian konservasi sumber daya alam hayati atau KSDAH, yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya. Berikutnya ada bentuk atau jenis dari konservasi sendiri. Yang pertama ada konservasi, yaitu dari flora maupun fauna yang dilakukan dalam habitat aslinya. Nah, konservasi in situ ini mencakup kawasan suaka alam atau cagar alam dan suaka marga satwanya. Dan kawasan pelestarian alamnya itu ada berada di taman nasional seperti hutan raya atau taman wisata alam lainnya. Bentuk yang kedua itu ada konservasi ex situ, yaitu kegiatan konservasi flora fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, konservasi ex situ ini dilakukan oleh lembaga konservasi seperti kebun raya atau arbitrum, kebun binatang atau taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma dari satuan sendiri. Nah, lanjut di sini ada masuk ke dalam motif konservasi SDA-nya. Ada motif yang pertama. Sebenarnya kalau untuk dijabarkan motif konservasi ini ada banyak, tapi yang kami sebutkan di sini hanya 5. Yang pertama di sini ada motif etik, atau biasanya motif ini menekankan kepada etika bahwa manusia itu sebagai makhluk berbudaya, berakal budi, dan beradab itu mempunyai tanggung jawab atas melakukan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana sehingga dapat tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan. Lanjut, motif yang kedua itu ada motif estetik. Nah, motif ini itu biasanya menekankan bahwa alam itu memiliki keindahan estetika dalam bentuk bentang alam, formasi geologis, tumbuhan dan binatang yang perlu dijaga dan dipertahankan bagi kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun. Lanjut pada motif yang ketiga itu adalah motif produksi. Nah, motif ini biasanya menekankan bahwa hasil alam seperti budidaya itu sangat penting dimanapun di dalam bumi ini. Berjuta penduduk dunia telah ditopang hidupnya oleh hasil alam, sehingga konservasi sumber daya alam tersebut itu diperlukan untuk mengelolanya secara efektif dan bijaksana dari hasil alam tersebut. Lanjut motif keempat itu ada motif alam. Motif ini tuh biasanya menekankan bahwa nilai alam akan sangat ditentukan oleh terjaganya keutuhan dari persekutuan alam, sehingga kita dituntut untuk mencegah penggundulan hutan sendiri dan erosi tanah karena tanah merupakan tempat yang kita pijak. Dan untuk motif yang kelima itu ada motif perbaikan. Nah, motif ini itu menekankan bahwa tanaman budidaya dan hewan ternak merupakan hasil domestikasi dan budidaya dari spesies-spesies liar, sehingga seringkali memerlukan seperti program perbaikan genetik mengingat ketahanannya atau terhadap penyakit atau produktivitasnya itu menurun. Nah, alasan dari konservasi sumber daya alam itu perlu dilakukan. Yang pertama ada alasan sosial. Nah, alasan ini tuh biasanya menekankan bahwa sumber daya alam itu baik hayati maupun non hayati itu merupakan komoditas sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia secara terus-menerus atau berkelanjutan seperti itu.
Yang kedua ada alasan ekologis. Nah, alasan ini tuh bermakna bahwa sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati sekalipun, beserta ekosistemnya pada dasarnya itu sebagian dari sistem penunjang kehidupan yang perlu dijaga kelestariannya untuk menjamin kepastian, dukungan keberlanjutan hidup, dan mutu kehidupan. Yang ketiga ada alasan etik moral. Seperti secara moral itu setiap sumber daya alam pada dasarnya itu memiliki sesuatu nilai intrinsik serta secara hakiki memiliki hak hidup sebagai ciptaan Tuhan yang wajib dijaga keberadaannya apapun eksistensinya. Secara etik dan moral, manusia itu sebagai makhluk hidup yang beradab, berakal, berbudaya, memiliki tanggung jawab moral dan etik untuk menjaga dan melindungi sekitarnya melalui dari kegiatan konservasi. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Rian. Baik, terima kasih banyak Mbak Almira. Akan saya lanjut untuk presentasi saya dan Mbak Almira. Yang akan saya bahas adalah tujuan dan sasaran konservasi SDA. Yang pertama, tujuannya itu terwujudnya kelestarian atau keberlanjutannya, atau juga bisa dimaksud sustainability, keberadaan sumber daya alam. Yang kedua, tujuannya terpelihara dan keanekaragaman sumber daya alam dan keseimbangan ekosistemnya. Yang ketiga, tujuannya peningkatan nilai manfaat atau kegunaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah strategi konservasi dunia atau biasa disebut World Conservation Strategy atau disingkat WCS. Yang pertama, menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia, atau bisa disingkat menjadi perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan. Yang ketiga, mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Selanjutnya adalah ruang lingkup kegiatan konservasi. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Perlindungan sistem penyangga kehidupan perwujudannya kegiatan perlindungan sistem ini meliputi usaha-usaha serta tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam lainnya. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Perwujudan kegiatan ini adalah tujuannya tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan konservasi in situ ataupun di luar kawasan, atau yang bisa disebut konservasi ex situ. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Usaha pemanfaatan ini pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilaksanakan secara terus-menerus pada masa mendatang. Ya, untuk yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan yang kami sudah uraikan, yaitu mengenai perlindungan hukum sendiri di Indonesia sangat menjunjung tinggi sekali tentang hukum, baik itu hukum agama ataupun hukum perundang-undangan. Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap sumber daya alam di negara kita sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai SDA hayati dan konservasinya. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian operasional konservasi SDA, antara lain prevensi, proteksi, restorasi, integrasi, beneficiasi, maksimasi, dan recycle. Ada beberapa motif juga yang dilakukan konservasi sumber daya alam, antara lain motif etik, estetik, alam sebagai persekutuan, produk, manfaat potensial, perbaikan spesies, budidaya, penelitian ilmiah, dan pendidikan. Ada
ada 3 sasaran konservasi daya sumber alam, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman genetik, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Untuk mewujudkan sasaran konservasi dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ya, mungkin sampai sini hasil dari presentasi saya dan Mbak Almira. Mungkin teman-teman di kelompok lain ada yang ingin mau bertanya terkait presentasi